Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Shadaqallahul Azim. Para pemirsa RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali agar kita dalam menempuh kehidupan yang sementara, yang sebentar ini betul-betul mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW melalui kehadiran kitab suci Al-Quran. Kita telah mempelajari beberapa materi terkait dengan Asmaul Quran, Asmaul Quran bil Quran, Asmaul Quran bil Kitab, Asmaul Quran bil Zikr. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Asmaul Quran bil Furqan. Jadi artinya bahwa Al-Quran itu mempunyai nama-nama, ya, itu sebagai Al-Quran, ya, kemudian namanya juga Al-Kitab, kemudian ada Al-Zikr, ya. Sekarang kita pelajari adalah Al-Furqan. Al-Furqan adanya pembeda antara hak dengan yang batil, pembeda antara yang baik dan yang buruk, pembeda antara yang iman dan yang kafir, dan seterusnya. Nah, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang secara khusus menurunkan Al-Furqan ini kepada hambanya, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil alamina nadhira, ya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, termasuk kepada manusia juga kepada bangsa jin. Hanya saja manusia itu kelihatan, jin itu tidak kelihatan. Bahkan dalam sebuah literatur, Rasulullah SAW ketika bersama para sahabat suatu saat itu hilang. Nah, kemudian ada lagi. Bagi para pemirsa RTV yang pernah menunaikan ibadah haji, pernah menunaikan ibadah umrah, mungkin dari Masjidil Haram atau dari maktab hotel kita jalan ke arah Ma'la, ya. Di situ di Ma'la itu ada makam atau makbarah kuburan Ibunda Siti Khadijah, juga ada
Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Imam Nawawi, ya ulama besar yang sangat luar biasa, yang kreatif ya, banyak menulis literatur, kitab-kitab tafsir ya, kitab-kitab hadis. Itu di situ ada masjid jin yang disebut masjid jin, dan masjidnya tentunya tidak dipakai untuk sholat Jumat jamaah, tetapi itu sebagai simbol bahwa dulu ya sempat bangsa jin itu masuk Islamnya itu di situ. Dan ada informasi bahwa jin tersebut adalah jin yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa alaihissalam itu diperkirakan hidupnya dalam sebuah literatur, ada yang mengatakan 1500 sebelum Masehi. Berarti ditambah kepada Rasulullah ya 571 ditambah sekian usianya sampai mendapatkan wahyu kitab suci Al-Quran, itu berarti 2000 tahun lebih. Jadi usianya jinnya udah 2000 tahun lebih. Memang dikasih umur panjang, berbeda dengan kita ya, umurnya ya hanya sekian-sekian ya. Termasuk jarang sekarang manusia yang usianya sampai 100 tahun misalkan, rata-rata ya sekitar 60-70, bahkan banyak yang tidak sampai seperti itu. Itu usia adalah urusan Allah. Tetapi dalam konteks ayat ini memberikan informasi ya, Maha Suci Allah ya, Tabarakalladzi nazzal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Yaitu Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, kitab suci Al-Quran ini kepada hambanya, kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya. Untuk apa? Untuk menjadi peringatan bagi seluruh alam. Kita tahu di dalam sejarah ya, ketika Rasulullah SAW diutus Allah menghadapi masyarakat Arab jahiliyah, kemudian secara berangsur-angsur dengan bimbingan kitab suci Al-Quran, maka dirubah yang asalnya Arab jahiliyah yang menjadi insan-insan pilihan. Kenapa? Dikadar oleh baginda Nabi Muhammad SAW melalui kitab suci Al-Quran ini, menjadi sahabat-sahabat pilihan, mempunyai keimanan yang kokoh ya, mempunyai kewawasan yang luas. Kenapa? Karena langsung dididik oleh baginda Nabi Muhammad SAW mulai bimbingan Allah Subhanahu melalui kitab suci Al-Quran ini. Dan itu yang pertama kali Rasulullah sampaikan. Nah, termasuk surah Al-Quran ini adalah surah Makkiyah, berarti turunnya masih di Mekah, yang memberikan konsep tuntunan ya, agar manusia itu termasuk kita mampu membedakan mana yang salah, mana yang benar ya, mana yang haram, mana yang halal, mana yang iman, mana yang kafir. Nah, tentunya melalui kitab suci Al-Quran itu begitu sangat jelas. Bahkan anugerah yang Allah berikan kepada manusia ya, baik dari sisi manapun, itu begitu sangat luar biasa. Kenapa? Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Termasuk kehidupan yang Allah berikan kepada kita setiap hari ya, siang dan malamnya, matahari terbit dan terbenamnya ya, kemudian pergantian dari waktu ke waktu. Bahkan curah hujan yang Allah turunkan kepada kita bangsa Indonesia itu melebihi bangsa-bangsa yang lain. Termasuk tadi malam pengalaman sedikit ya, di puncak Pas itu tadi malam kabutnya sangat tebal ya, sangat luar biasa. Ini adalah anugerah bagi kita, Allah berikan kepada kita. Tentunya mungkin dengan kabut tersebut ya, dengan curah hujannya itu membersihkan lagi ya udara-udara yang tidak baik, juga mungkin menyejukkan ya orang-orang yang kumpul di sana. Tentunya kumpulnya ya seharusnya itu banyak muhasabah, banyak merenung, bukan hanya hura-hura saja, bukan hanya menikmati keindahan alamnya, tetapi lupa bersyukur kepada yang menciptakan alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara khusus Al-Quran ini membedakan
mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Dan kembali, jadi anugerah yang Allah berikan kepada kita, kepada seluruh umat manusia, yang halal itu lebih banyak daripada yang diharamkan. Artinya begitu banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga melalui kitab suci Al-Quran dengan Asma Quran bil Furqan, kita berusaha, kita pun mengetahui secara pasti, secara jelas pembeda ini, mana yang halal, mana yang haram, kita tahu. Mana yang baik, mana yang buruk, kita tahu. Nah, bagaimana agar halal dan haram, baik dan tidak baik itu tentunya dalam konsep kitab suci Al-Quran. Di mana yang membedakan keimanan dan kekafiran, tauhid dan kemusyrikan. Nah, melalui kitab suci Al-Quran ini, sedikit demi sedikit kita diberikan tuntunan, diberikan pengajaran, baik yang terkait dengan masalah ubudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang terkait dengan kehidupan sosial dalam bermasyarakat, termasuk salah satunya adalah memelihara keutuhan berkeluarga. Semua sudah diatur dalam kitab suci Al-Quran, sehingga idealnya tentunya akan tercipta kehidupan kita yang penuh dengan keharmonisan, penuh ketentraman, penuh kebahagiaan, bila mana kita kembali mengacu kepada kitab suci Al-Quran. Nah, ketika tidak mengacu kepada kitab suci Al-Quran, tentunya ya terbalik. Tidak mungkin hidup kita harmonis, tidak mungkin kita hidup bahagia, tidak mungkin kita beruntung kalau kita tidak berpegang kepada kitab suci Al-Quran. Mungkin bahagia beruntungnya hanya sebatas fisik saja, hanya sebatas penampilan saja. Tetapi yakin ya, hati nuraninya begitu sangat menderita ketika seseorang itu melakukan penyimpangan yang bertentangan dengan kitab suci Al-Quran, yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu tentunya memahami bahwa Al-Quran, Asma Quran dengan Al-Furqan ini, kita pastikan ya sedikit demi sedikit kita harus mampu bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Termasuk dalam konteks pergaulan, misalkan dalam bermasyarakat. Karena sekarang banyak sekali ya, sebagian besar hidup manusia itu terpengaruhi dengan Android ya. Bahkan istri kita misalkan, mungkin juga ya suami istrinya, yang pertama dipegang bangun tidur yang dicari adalah Android. Ketika menjelang tidur yang dipegang adalah Android. Nah, kalau kita pastikan tidak, Android adalah hanya kita butuhkan ketika kita butuh, kita perlukan ketika kita perlu. Tidak melulu di situ misalkan itu. Kemudian di situ juga banyak informasi-informasi yang diposting. Ada yang bisa memecah umat, ada yang bisa menyesatkan umat. Kenapa? Karena ada salah satunya adalah ada kiriman sebuah informasi yang dikirim ke saya, minta sebuah koreksian. Ada seseorang yang mengirim ya sebagian teks terjemah ayat Al-Quran. Nah, kemudian minta pendapat bagaimana seperti itu. Saya bilang lihat dulu, untuk memahami kitab suci Al-Quran tidak cukup hanya dari sisi terjemah, perlu penafsiran, perlu rujukan kitab tafsir. Minimal misalkan ada rujukan tafsir Jalalain, misalkan ada tafsir Marah Labib karya Syekh Nawawi Al-Bantani misalkan, atau Fidil Quran karya Said Qutb, atau At-Tafsir Al-Munir karya Profesor Wahbah Zuhaili, atau tafsir Asy'arawi misalkan. Itu kan ada rujukannya. Kemana merujuknya supaya ada pemahaman yang baik, yang benar ketika kita memahami sebuah teks ayat. Karena kalau tanpa itu bisa menyesatkan. Apalagi katanya yang diposting itu tadi separuh-separuh ayat.
Tidak ada teks Al-Qur'annya, hanya ada terjemah saja. Nah, ini beberapa contoh bagaimana agar kita bisa membedakan dengan Al-Furqan Al-Qur'an ini ya. Termasuk tadi ya. Bagaimana kalau kita memahami dengan baik Asmaul Quran bil Quran, tapi kita akan baik-baik saja ya. Bersahabat dengan siapapun teman kita, walaupun misalkan berbeda organisasi, itu organisasi ya. Ada misalkan organisasi Nahdlatul Ulama, ada organisasi Muhammadiyah, ada organisasi misalkan Persis. Itu adalah organisasi, tetapi ketika hidup kembali rujukan kita adalah kitab suci Al-Quran. Khilafiyah itu dari zaman dulu sampai sekarang itu tidak bisa diselesaikan. Artinya ya silakan ya, mau kunut ya kunut, bisa enggak kunut ya itu ya silakan. Yang penting kan punya dalilnya misalkan. Walaupun sebenarnya kalau kita secara logika ya, kunut itu kan memang Rasulullah mengajarkan, kunut itu kan doa yang baik. Pakai kan gak ada masalah sebenarnya untuk kebersamaan gitu ya, kecuali kalau misalkan tidak ada dalilnya, tidak ada dasar misalkan, itu khilafiyah. Yang jelas khilafiyah itu dari dulu sampai sekarang itu jangan dipermasalahkan, jangan diperdebatkan, apalagi menjadi sebuah permusuhan, karena semua sudah tuntas, bahkan sudah dibahas beberapa abad yang lalu, termasuk dalam kitab Al-Dzikr karya Al-Adhkar karya Syekh Nawawi ya, karya Imam Nawawi itu sudah dikupas tuntas, yaitu terkait dengan kata-kata Sayyidina gitu ya. Ya pakai Sayyidina ya nggak apa-apa, nggak pakai ya nggak apa-apa gitu. Walaupun yang pakai Sayyidina itu sebenarnya berupaya berijtihad mencontoh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang tidak pernah memanggil baginda Nabi Muhammad dengan namanya, yang berbeda dengan panggilan kepada nabi-nabi yang lain. Allah sebut ya Musa, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Harun, ya Sulaiman, ya Dawud. Itu semua Allah panggil dengan namanya, tetapi ketika memanggil baginda Nabi Muhammad, Allah tidak memanggil namanya, tetapi ya ayuhar rasul, ya ayuhan nabi. Ini kan mencontoh Allah, sehingga pakailah Sayyidina Muhammad. Dan itu sah-sah saja, tidak ada masalah sebenarnya. Ini contoh agar kita tuh mampu membedakan ya, tadi perbedaan-perbedaan itu jangan diperdebatkan, jangan diperuncing. Kenapa? Ada masalah-masalah yang pokok yang harus kita kerjakan bersama. Supaya apa? Menjaga keharmonisan kebersamaan di antara kita. Nah, ini salah satu contoh Al-Quran sebagai Al-Furqan, terutama dalam kaitan tentunya dengan ubudiyah kita, dengan tauhid kita. Karena prinsip dasarnya sangat berkaitan antara tauhid akidah dengan perilaku kita, dengan perbuatan kita. Tidak bisa dipisahkan. Ketika dipisahkan berarti adalah sebuah kebatilan. Contoh misalkan sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, zikirnya rajin, sedekahnya rajin, korupsinya rajin, nyakiti orangnya rajin, menzolimi orang lain rajin, mengambil hak-hak orang lain rajin. Ini namanya tidak bisa membedakan mana hak, mana yang batil. Artinya berkaitan dengan tauhid, dengan akidah. Yang sesuai dengan Al-Furqan ini, rajin sholatnya, rajin ibadahnya, juga tadi berbuat baik dan mencari nafkahnya untuk menghidupi pribadinya, keluarganya, dan untuk menolong orang lain, yaitu dengan cara halalan thayyibah. Ini beberapa contoh kasus bagaimana agar kita memahami Al-Furqan ini menjadi bagian hidup kita. Kita paham oleh kita semua bagaimana bisa membedakan hak dan yang batil. Ya otomatis tentunya dikaitkan dengan akidah kita, dengan tauhid kita, dengan perilaku kita. Tentunya betapa indahnya kalau ini semua dijalankan dengan sesuai dengan kita semua, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ya seorang kiai misalkan ustaz ya,
para ulama yang memberikan pencerahan, ya, memberikan nasihat-nasihat kepada masyarakat, juga dia juga melakukan apa yang dia sampaikan. Itu menjadi sebuah ibadah. Kemudian seorang dokter, ya, melayani pasiennya, kemudian memberikan masukan-masukan nasihatnya supaya hidup itu sehat, supaya hidup ini lebih spesial. Itu kan tugas dokter. Kemudian Pak Hakim, wah, juga bisa menegakkan, ya, kebenaran, keadilan. Pak Jaksa juga. Nah, ini bagian-bagian contoh ketika kita merinci, ya, untuk membedakan hak yang batil melalui Asmaul Quran bil Furqan. Juga para pedagangnya, pedagangnya jujur-jujur. Itu namanya Al-Furqan. Kenapa bisa membedakan hak dan batil? Bahwa pedagang itu, tijarah itu sangat luar biasa. Kalau dia jujur, ya, pahalanya banyak, bisa membantu orang, ya, bisa menyenangkan pelanggan-pelanggannya. Ini kalau kita kaji secara menyeluruh, secara luas, termasuk misalkan para guru besar, ya bimbinglah mahasiswa dengan baik, bagaimana agar mahasiswa ini menjadi generasi-generasinya yang bisa meneruskan perjuangannya, ya. Termasuk salah satunya adalah generasi baginda Nabi Muhammad SAW, yang dalam sebuah hadis dijelaskan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah para nabi, yaitu mewarisi, ya, akhlak, perilaku, tauhid para nabi, dan khususnya mewarisi baginda Nabi Muhammad SAW dengan kehadiran kitab suci Al-Quran. Bukan hanya pandai bicara tentunya, bukan hanya sebuah pengetahuan saja, tetapi berusaha untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan dan terus melakukan riset terhadap kitab suci Al-Quran. Jangan merasa, wah, sudah pinter, sudah banyak ilmu, tanpa meriset Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu perlu kita riset kembali, dalam arti untuk mengambil faedah-faedahnya, manfaatnya, untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat. Karena ternyata banyak, ya, Al-Quran yang belum kita gali. Nah, termasuk salah satunya adalah penggalian melalui ulumul Quran ini, ya, melalui ulumul Quran ini, ya, melalui RTV ini, sedikit demi sedikit terus kita akan mengarungi samudra dalamnya lautan kitab suci Al-Quran, di mana perjalanan kita ini masih seputar Asmaul Quran, yaitu nama-nama kitab suci Al-Quran. Dan begitu masih banyak yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami. Insya Allah sedikit demi sedikit kita tentunya akan mengetahui betapa dalamnya samudra lautan surah atau kitab suci Al-Quran. Nah, dengan Al-Furqan ini kita berharap agar kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana sahabat-sahabat yang baik, mana sahabat-sahabat yang tidak baik. Oleh sebab itu, kita pun berharap agar kita betul-betul bisa memahami kehidupan, ya, sehingga kehidupan yang kita tempuh ini, yang kita jalani ini sudah terprogram, ya, terprogram secara baik. Dari waktu ke waktu kita mempunyai kegiatan-kegiatan yang semua kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perjalanan hidup kita sangat jauh. Untuk mengarungi kehidupan akhirat, kita harus tempuh dengan kehidupan yang sebentar ini dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita kembali mengingatkan isi harian hidup kita melalui pembahasan Al-Quran sebagai Al-Furqan ini. Pastikan kita memperbanyak kitab suci Al-Quran, pastikan kita memperbanyak ibadah sholat, khususnya ibadah sholat sunnah. Juga pastikan kita selalu memperbanyak sedekah-sedekah kita, dan kita berusaha menjadi orang-orang yang baik, ya. Kemudian kita pun berusaha menebarkan nilai-nilai kebaikan kepada lingkungan kita terdekat, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, dan masyarakat secara luas. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.